Sinergitas, kolaborasi, hambatan utamanya adalah ego. Mau dianggap pintar sendiri, mau dianggap berjasa sendiri. Padahal itu melawan hukum alam, melawan fitrah. Selamat datang, dengan segala hormat kami sampaikan kepada yang kami hormati, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran, dan merupakan kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi kami atas kerawuhan Bapak Bupati di kegiatan kami. Kami persilakan. With
atas limpahan rahmat-Mu, pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara simposium guru penggerak angkatan kedua tahap ketiga. Semoga kegiatan ini senantiasa dalam lindungan-Mu dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan serta kekuatan selama mengikuti kegiatan ini, sehingga hasil-hasil simposium ini dapat kami amalkan dan dapat kami laksanakan, terutama bagi anak-anak didik kami dan bagi dunia pendidikan di Lombok Barat pada umumnya. Kemudian Bapak Bupati kami sampaikan bahwa peserta dari Lombok Barat ini jumlahnya angkatan kedua itu 71. Jadi total di Provinsi NTB ini 335, kalah Jawa Timur dengan Provinsi NTB. Tepuk tangan lagi untuk NTB. Dari angkatan kedua seluruh Indonesia itu jumlahnya semuanya yang lulus guru penggerak 3.004 guru penggerak. Dan kebetulan P4TK menjadi mitra wilayah untuk Provinsi Maluku Utara, Provinsi NTB dan Provinsi Jawa Timur. Dari angkatan kedua itu jumlah total semuanya 632 guru penggerak yang diwisuda oleh Mas Menteri pada tanggal 19 Januari 2022. Dari 632 guru penggerak ini ternyata pembuatnya luar biasa, yang memperoleh nilai amat baik jumlahnya 622. Hanya 10 orang guru penggerak yang memperoleh nilai baik, yang lainnya amat baik semua. Memang sudah pantas menjadi kepala sekolah. Karena dalam pelatihannya ini memang dibentuk untuk sebagai agent of change-nya, interactional leadership. Bagaimana membangun ekosistem pendidikan yang akhirnya siswa-siswa kita semakin senang menjadi student well-being. Ya, jadi memang harus membangun ekosistem dalam sekolah itu, anak-anak semakin senang, akhirnya timbul kualitas pembelajaran meningkat, prestasi siswa juga meningkat. Sehingga luar biasa ya membangun bangsa kita ini. Dan kita sepakat sesuai dengan visi misi pemerintah kita bahwa tahun 2045 adalah tahun Indonesia Emas, di mana SDM-nya unggul, kompeten, berkualitas. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tepuk tangan guru penggerak. Dan sinergitas ini memang wajib dilakukan. Pak Mas Menteri Pendidikan selalu menekankan, Pak Dirjen juga selalu menekankan bahwa kolaborasi wajib dilakukan. Kolaborasi dengan siapapun kita harus melakukan itu. Jadi untuk membangun bangsa harus kolaborasi bersinergitas. Sekarang masih didanai APBN, mungkin setelah ini akan didanai oleh APBD melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat tadi yang sudah disepakati oleh Bapak Bupati. Nah, oleh karena Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama ini. P4TK PKDMS adalah UPT dari Kemendikbudristek yang memang sifatnya nasional. Nanti Bapak Bupati sudah ada permen RB-nya nomor B85 tanggal 24 Januari 2022 bahwa nanti untuk memfasilitasi para guru penggerak, setiap provinsi akan ada balai guru penggerak, istilahnya BGP. Kemudian di 6 provinsi akan ada BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Balai besar ada di 6 provinsi, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Subandi MM, Kepala P4TK, PKN dan IPS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Pak Asisten 1 sekaligus Blok BLT Kadis Kesehatan. Kalau ada yang sakit, gampang di situ. Yang saya hormati Pak Kadis PDK Lombok Barat, yang dari waktu ke waktu keceriaannya itu bertambah. Saya nggak tahu sebabnya, Pak. Para pejabat di lingkup PDK Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ibu sekalian, para guru penggerak yang saya banggakan, yang harapan kita semua tertumpah kepada Bapak Ibu sekalian untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya banggakan, yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya menyampaikan 3 hal dalam kesempatan ini. Dan setelah saya menyampaikan 3 hal ini, nanti akan saya tutup dengan harapan sekaligus tantangan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, Bapak Ibu sekalian, nama program ini adalah Guru Penggerak. Penggerak dari sisi kata ini sudah aktif ya. Jangankan pakai kata penggerak, kata dasarnya saja itu sudah menunjukkan bahwa kita itu aktif. Ditambah lagi dengan tambahan sama dengan lari. Lari itu kan pasif ya, lari. Tetapi kalau berlari itu ada orang. Jadi pilihan kata yang dipakai ini luar biasa. Dari sisi asli arti katanya sudah mengajak kita bergerak. Nah, kemudian dipilih kata, bentuk katanya itu aktif. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri dan keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak asal pilih kata, tidak tiba-tiba muncul kata penggerak, tetapi pasti beliau pikirkan, beliau berdiskusi dan mencari filosofinya apa. Dengan apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai guru penggerak, Bapak Ibu sekalian tidak hanya diharapkan bergerak sendiri, tidak hanya diharapkan kemampuan Ibu Bapak sekalian bertambah secara personal, tidak hanya itu. Tetapi pilihan kata ini mengharapkan Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan inspirasi bagi murid, inspirasi bagi guru yang lain, inspirasi bahkan bagi mungkin satuan pendidikan lain. Makanya saya berharap sekali Bapak Ibu sekalian, guru penggerak ini bisa juga menggerakkan misalnya pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian yang berinisiatif. Nah, kalau kita harapkan dari pusat kan harus ada koordinasi antara Menteri Pendidikan dengan Kementerian Agama, jadi agak sulit.
Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, pilihan kata guru penggerak tidak hanya mengharapkan Bapak Ibu sekalian yang meningkat kemampuannya, yang bergerak, tetapi juga diharapkan bisa memberikan inspirasi dan menularkan kemampuan itu kepada guru-guru yang lain, bahkan terhadap wali murid. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, masalah sinergitas. Tadi Pak Kepala PMK sudah menyampaikan, tidak ada yang mudah di dunia ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita selesaikan kalau kita sendiri. Tidak ada yang mudah kita selesaikan masalah kalau kita sendiri. Tapi sebaliknya, tidak ada yang sulit kita selesaikan kalau kita bersama-sama. Makanya sinergitas atau bahasa yang lebih sering kita dengar mungkin kolaborasi. Itu sebenarnya fitrah, hukum alam sebenarnya. Cuma karena egoisme seringkali kemudian sinergitas ini kita hilangkan, kita buang, dan tidak jalan, kemudian kita musuhi, kemudian kita klaim diri kita yang paling hebat, sehingga kolaborasi sinergitas sering kita hilangkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya misalnya Bupati Lombok Barat, saya dulu ditanya sama orang waktu pertama menjadi bupati, apa Bapak mampu? Kalau jawabannya personal, saya jawab tidak mampu. Tetapi karena saya dikelilingi oleh banyak orang hebat, ya, banyak sekali, ada ribuan guru yang menemani saya kan, ada asisten, ada kadis, ada PNS dan lain sebagainya. Kalau itu bisa kita satukan, ya saya akan menjadi pintar. Hal yang sering menghambat juga Ibu Bapak sekalian untuk kita bersinergi, ini hal yang menghambat. Kita seringkali mau dianggap pintar sendiri, padahal kita tidak perlu pintar sendiri itu sebenarnya. Yang lebih penting itu kita bisa mengatur orang pintar, Bapak Ibu sekalian. Dan guru pintar itu diharapkan seperti itu. Guru penggerak diharapkan seperti itu. Apalagi guru penggerak itu otomatis bisa menjadi kepala sekolah dari sisi peraturan Pak Menteri. Jadi jangan pernah menghilangkan sinergitas, jangan pernah tidak mau berkolaborasi. Saya ingin contohkan dengan sesuatu yang lebih praktis Bapak Ibu sekalian terserah sinergitas. Misalnya guru atau pendidikan membutuhkan anggaran 1 miliar. Ini contoh kasus sederhana saja. Tidak ada anggarannya di dinas pendidikan, dan itu diharapkan Bapak yang ngeluarin duit 1 miliar. Berat tidak kira-kira kalau ada sinergitas? Tidak berat. Berapa banyak guru di Lombok Barat? Supaya kita mudah untuk 4.000 saja jumlah guru, ngeluarin 1.000 sehari. Dibutuhkan hanya 10 hari duit 1 miliar itu. Berat enggak? 1.000 sehari 10 hari baru. Ini contoh. Kenapa dia ringan? Karena sinergitas, karena kolaborasi. Makanya saya sangat menyambut baik sekali tema ini. Sinergitas kerjasama. Tapi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sinergitas kolaborasi hambatan utamanya adalah ego. Mau dianggap pintar, sering
sendiri, mau dianggap berjasa sendiri, padahal itu melawan hukum alam, melawan fitrah. Misalnya pernah nggak Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala misalnya di dalam Al-Quran saja memerintahkan kita menegakkan kebaikan sendiri? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Selalu perintahnya itu untuk mengerjakan kebaikan, untuk menegakkan kebenaran, itu selalu diawali dengan ajakan bersama-sama, atau minimal dia tidak pakai kata tunggal. Nah ini jadi saya sekali lagi sangat berharap sinergitas ini tidak hanya jadi tema simposium kita, tetapi menjadi semacam apa ya, bukan hiasan, semacam kewajiban yang Bapak Ibu sekalian pegang untuk menjadi guru penggerak, untuk bisa memberikan inspirasi kepada para siswa-siswi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang dalam kesempatan ini ingin sekali saya sampaikan, kata transformasi. Tema ini, transformasi itu perubahan, tetapi transformasi itu makna yang terkandung di dalam tidak sekedar perubahan, ada hal baru dan positif. Transformasi itu perubahan, hal baru, positif dan lebih baik. Kalau kita mau berubah, Bapak Ibu sekalian, minimal perubahan itu sama, minimal dengan sebelum kita ubah. Kalau lebih jelek, ngapain diubah? Tetapi idealnya adalah lebih baik. Termasuk konteks sistem pengajaran, termasuk konteks sistem hubungan yang Bapak Ibu sekalian mau bangun dengan para siswa-siswi, hubungan yang Bapak Ibu mau bangun dengan para guru yang lain, hubungan yang Bapak ingin bangun dengan satuan pendidikan yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Transformasi, sinergitas pasti akan melahirkan transformasi. Tiga kata ini Bapak Ibu sekalian, penggerak, sinergitas, transformasi. Kalau kemudian pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah pusat, daerah, kemudian pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini saya samakan dengan para guru penggerak. Nah, kalau ini bersatu, kemudian insya Allah transformasi itu akan otomatis menjadi sesuatu yang pasti akan pasti tidak dapatkan. Ujungnya adalah pendidikan anak-anak kita, ujungnya adalah masa depan daerah kita, bangsa kita, tidak perlu kita khawatirkan. Nah ini tiga hal Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi nilai yang bisa kita pegang dan bisa kita terapkan. Harapan saya Bapak Ibu sekalian dalam konteks yang tiga tadi, sekarang saya ingin telurkan dalam bentuk harapan. Pertama, saya tantanglah Bapak Ibu sekalian. Misalnya sekolah ada nggak yang siap? Misalnya ada khusus bahasa Inggris aja anak-anak, ada khusus bahasa Arab, bahkan ada nggak yang mau bahasa Cina? Coba pilih sekolah nanti Pak Kadis, SMP misalnya, SD. Saya udah, kalau bahasa Cina saya udah komunikasi sama rekan-rekan PIKI dan mereka siap membantu. Syarat kemajuan itu sebenarnya bahasa ya Bapak. Dan selain kalau bahasa agama, bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, itu otomatis kan, karena ada kepentingan ibadah di sana. Ya. Dan di Lombok ini, Lombok Barat terutama yang kebetulan lebih banyak yang Muslim, 90% lebih, insya Allah
semangat dari para guru, semangat dari orang tua ini. Nah, bahasa Inggris juga begitu karena menjadi bahasa dunia. Nah, bahasa Cina Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sekarang misalnya geopolitik internasional, 5 tahun ke depan ini penguasa dunia itu Cina. Jadi penting sekali juga. 5 tahun ke depan kemungkinan Amerika udah kalah sama Cina. Kalau udah jadi penguasa dunia, otomatis biasanya bahasanya, pengetahuan dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti ada. Ya, mudah-mudahan ada misalnya sekolah. Dan saya sampaikan, saya sebut 3, bukan berarti yang lain tidak boleh. Silakan kalau ada bahasa Jerman, bahasa Perancis, terserah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tantangan yang lain Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali siswa-siswi kita ini juga menjadi penggerak seperti para guru, minimal di komunitas mereka masing-masing. Contoh sederhananya, pelopor peduli masalah kebersihan, masalah sampah. Peduli misalnya anak-anak kita itu komunitasnya tentang menjaga pepohonan hijau, dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Diperkirakan Bapak Ibu sekalian tahun 2030, bukan kan kalau ahli itu memperkirakan kan hampir pasti 2030 dunia ini suhunya akan naik 2 derajat Bapak Ibu. 2030, dan itu bisa kita dengan misalnya kita sendiri peduli untuk nanam pohon. Bisa nggak misalnya menginspirasi anak-anak kita untuk di komunitasnya masing-masing peduli sampah, peduli pepohonan. Coba lombakan juga Pak Kadis sekolah yang ramah lingkungan misalnya. Guru penggerak ini banyak anunya, banyak tugasnya dan banyak harapan kita ke mereka. Kemudian juga kita ingin sekali di Lombok Barat ini angka rata-rata lama sekolah. Saya mendengar kalau ini teman-teman sudah mendiskusikan di internal Pak Kepala P4K bagaimana polanya untuk membantu kita semua meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Di Lombok Barat ini kecil Bapak, walaupun kecil itu nomor 3 CNTB, jadi bisa dibayangkan yang nomor 4 ke bawah. Kita itu di Lombok Barat 6,7 tahun, jadi kurang 7 tahun di tingkat rata-rata lama sekolah. Dan kita nomor 4 kalau saya nggak salah. Nomor 4, tapi nomor 2 di kabupaten. Kalau ukurannya kabupaten nomor 2, kalau ukurannya kabupaten kota kita nomor 4. Nah, ini kita ingin dorong supaya tingkat rata-rata nama sekolah ini bisa meningkat signifikan di Lombok Barat. Kemudian yang terakhir harapan saya Bapak Ibu sekalian, budaya literasi. Dan ini sekali lagi sesuai dengan namanya guru penggerak yang memiliki budaya literasi. Itu harapan kita bukan hanya guru penggerak, tetapi juga bisa menularkannya ke masyarakat lain, termasuk ke anak-anak. Mohon maaf, ilmu ini kan sebenarnya persoalan sejauh mana kita rajin membaca sebenarnya kan. Saya ulangi, sebenarnya tinggi rendahnya ilmu orang itu tergantung sejauh mana dia rajin membaca sebenarnya. Kalau udah membaca ya, saya ingin sekali anak kita budaya literasi itu menjadi semacam hobi gitu. Mudah-mudahan nanti ada kerjasama juga dalam perpustakaan Pak Kadis ya. Oh sudah ya, alhamdulillah. Dan budaya literasi ini sekarang ini lebih penting lagi karena adanya medsos.
Saya sudah hampir ngambil kesimpulan 100% benar Bapak Ibu sekalian. Kenapa medsos ini isinya lebih banyak tidak sehat? Karena tidak ada budaya literasi di kita. Asal ngomong, kan itu isi medsos kan. Nah, kalau budaya literasi masyarakat itu kita tinggi, saya yakin kalaupun dia rajin menggantung HP, tapi pasti isinya positif. Tapi karena tidak pernah membaca, yang dia pikir, yang dia tahu, yang dia dengar itu yang diketik kemudian disebar. Entah isinya mau hoax, mau fitnah, tidak peduli kan. Nah, jadi saya harapan saya terakhir Bapak Ibu sekalian, para guru penggerak itu bisa menjadi pelopor supaya menularkan budaya literasi di masyarakat kita. Nah, ke arah inilah transformasi ini kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, saya kira demikian sambutan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan guru penggerak di Lombok Barat ini sesuai dengan namanya, bisa bergerak dan bisa menggerakkan orang lain. Dan saya juga berharap di angkatan 2 sekarang ini ya, lebih banyak lagi para guru di Lombok Barat ini meningkat statusnya menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan kita doakan semua Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf tadi ditutup pantun, saya juga tutup pantun. Ibu taufik, Bapak hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.